Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Setiharja dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2E dengan NIM 12512902007. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi dalam ilmu komunikasi. Secara etimologis, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas dasar dan batas pengetahuan. Dalam ilmu komunikasi, epistemologi digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang komunikasi diperoleh, diteliti, dan dianggap benar secara ilmiah. Adapun epistemologi menurut KBBI, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, dasar, dan kebenaran pengetahuan. Kesimpulan dari epistemologi ini adalah ilmu yang mengkaji bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Adapun yang kedua yaitu ilmu komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain agar dapat dipahami. Kesimpulannya, ilmu komunikasi sama dengan ilmu yang mempelajari proses penyampaian dan penerimaan pesan. Istilah dari epistemologi ilmu komunikasi berdasarkan gabungan pengertian dari kamus dan filsafat ilmu. Epistemologi ilmu komunikasi adalah kajian tentang ilmu bagaimana pengetahuan komunikasi diperoleh, metode yang digunakan untuk menelitinya, dan bagaimana kebenaran dalam ilmu komunikasi dibuktikan. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada Stephen W. Littlejohn. Littlejohn mengatakan bahwa epistemologi adalah kajian tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar dalam proses komunikasi. Kesimpulannya, epistemologi menentukan cara ilmuwan komunikasi memahami dan menilai kebenaran informasi. Adapun yang kedua yaitu Richard West dan Lynn Turner. Mereka menjelaskan bahwa epistemologi dalam komunikasi membahas cara peneliti mengumpulkan, menafsirkan, dan memverifikasi data komunikasi. Kesimpulannya, epistemologi berperan dalam metode penelitian dan cara menarik kesimpulan dalam ilmu komunikasi. Adapun yang ketiga, dari James W. Carey. Carey menekankan bahwa pengetahuan komunikasi tidak hanya diperoleh melalui fakta, tapi juga melalui budaya, simbol, dan makna sosial. Kesimpulannya, epistemologi komunikasi juga dipengaruhi dari konteks budaya dan makna, bukan hanya data ilmiah. Adapun yang keempat, dari Robert T. Craig. Craig menjelaskan bahwa epistemologi membantu menjelaskan bagaimana teori komunikasi dibangun dan dipahami dari berbagai perspektif ilmiah. Kesimpulan dari ahli Robert T. Craig adalah epistemologi menjadi dasar munculnya berbagai teori komunikasi yang berbeda-beda. Adapun yang terakhir dari ahli yang bernama Kerlinger menyatakan bahwa epistemologi berhubungan dengan cara memperoleh pengetahuan secara sistematis dan ilmiah melalui penelitian. Kesimpulannya, epistemologi memastikan ilmu komunikasi berkembang melalui penelitian yang terstruktur dan dapat diuji. Mengapa epistemologi ini penting? Menurut saya penting, karena dalam ilmu komunikasi membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang komunikasi diperoleh, diteliti, dan dibuktikan. Kebenarannya, dengan adanya epistemologi, ilmu komunikasi tidak hanya berdasarkan pendapat atau pengalaman pribadi, tetapi menggunakan metode ilmiah yang jelas, sehingga hasil dapat dipercaya, dipahami, dan dikembangkan oleh para ahli lainnya. Berdasarkan buku yang saya baca, yang berjudul Pengantar Filsafat Ilmu, dijelaskan bahwa pengetahuan lahir dari rasa ingin tahu manusia yang kemudian dikembangkan melalui proses berpikir yang sistematis. Hal ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu ilmu terbentuk, termasuk ilmu komunikasi. Selanjutnya, adapun dari buku Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, dijelaskan bahwa epistemologi berkaitan erat dengan proses berpikir ilmiah dan metode penelitian. Artinya, setiap ilmu pengetahuan harus memiliki metode yang jelas, logis, dan dapat diuji.
Pengetahuan tidak diperoleh acara sembarangan, melainkan melalui proses penelitian dan pembuktian. Kemudian dalam buku Filsafat Komunikasi serta e-book dan Filsafat Komunikasi dan Filsafat dan Etika Komunikasi terbitan Universitas Terbuka dijelaskan bahwa epistemologi dalam komunikasi berkaitan dengan cara memahami fenomena komunikasi melalui pendekatan ilmiah sekaligus mempertimbangkan aspek etika dalam penyampaian pesan. Selain itu, beberapa jurnal juga memperkuat pemahaman tentang epistemologi komunikasi. Dalam jurnal Fenomena Komunikasi oleh Hashin Ali Imron, dijelaskan bahwa komunikasi merupakan fenomena yang kompleks dan harus dikaji secara ilmiah untuk memahami makna di dalamnya. Kemudian, dalam jurnal Realitas Penelitian oleh Bambang Mujianto dijelaskan bahwa penelitian komunikasi tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga membangun pemahaman baru melalui proses ilmiah. Sementara itu, dalam jurnal Landasan Epistemologi Komunikasi Islam oleh Hasrun Jauhari Ritonga, dijelaskan bahwa epistemologi komunikasi juga dapat dilihat dari perspektif keilmuan Islam yang menekankan keseimbangan antara rasio pengalaman dan nilai-nilai etika. Jika dikaitkan ilmu komunikasi menjadi dasar dalam memahami bagaimana pengetahuan tentang komunikasi itu terbentuk, kita tidak hanya belajar cara berkomunikasi, tetapi juga memahami bagaimana teori-teori komunikasi dikembangkan. Ada beberapa hal penting dalam epistemologi ilmu komunikasi. Yang pertama, ada sumber pengetahuan yang dapat dari pengalaman, observasi, dan penelitian. Yang kedua, metode ilmiah, yaitu cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan seperti melalui survei, wawancara, dan observasi. Adapun yang terakhir, yang ketiga, yaitu kebenaran, yaitu bagaimana suatu pengetahuan dapat diuji dan dinyatakan valid melalui data serta analisis yang logis. Selain itu, terdapat beberapa pendekatan dalam epistemologi ilmu komunikasi. Pendekatan positivistik, pendekatan interpretatif, dan pendekatan kritis. Pendekatan positivistik melalui komunikasi sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur. Sedangkan pendekatan interpretatif melihat komunikasi sebagai proses yang subjektif dan penuh makna. Dan yang terakhir, sedangkan pendekatan kritis berusaha mengkaji hubungan kekuasaan dalam proses komunikasi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa epistemologi memiliki peran penting dalam ilmu komunikasi serta membantu kita memahami bagaimana pengetahuan dibangun dan diuji. Sebagai mahasiswa, memahami epistemologi itu akan membuat kita lebih kritis dalam menerima informasi serta lebih memahami proses penelitian dalam ilmu komunikasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.